Hamisian parhalado HKBP Badung Timur Pasahaton. Shalom matuhita saluhu. Shalom. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan-Nya. Ajarilah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada-Mu. Amin.
Tuhan pada minggu kantate hari ini adalah hukum Taurat yang kedua dan artinya, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda sakti. Demikian bunyinya, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa Allah kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu, ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah atas dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini, yaitu dari Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Kita baca secara responsoria, kami mulai dari ayat yang pertama. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba, bunyinya besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah yang maha kuasa, adil dan benar segala jalanmu ya Raja segala bangsa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Bagaimana
iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin.
Paparroa mazo dolani titing namasa di huriat tarok naneng sebatos namasa tu minggu narok nama minggu katakan tate artina edeon hamuma di Jehovah ede nai baru nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Ibadah minggu boleh mata cermati 1-3 pengumpulan persembahan ke depan ucapan syukur awal bulan. Pada hari ini Minggu tanggal 2 Mei 2021 setelah khotbah di setiap ibadah dilaksanakan pengumpulan persembahan kedua tempat pertama untuk ucapan syukur awal bulan melalui amplop sebagaimana diputuskan dalam rapat jemaat dan tempat kedua adalah persembahan ke HKBP Pusat. Marilah kita menyerahkan dengan sukacita setelah khotbah. Tuhan memberkati. Pertengahan week pada hari Selasa 4 Mei 2021 dilaksanakan pertanyaan week mulai pukul 19 WIB bertempat di Gereja HKBP Bandung Timur. Dimohon kepada semua jemaat untuk mengikutinya yang menjadi tuan rumah dan pelaksana week 10 dan week 11. Pelaksanaan ini mengikuti protokol kesehatan. Dihimbau kepada jemaat walau pelaksanaan week tertentu tetapi dapat dihadiri oleh jemaat di luar week pelaksana. 15. Sermon Pangula Nagok Tiki HKBP Distrik 18 Jabar Tendie. Hari Senin tanggal 3 Mei 2021 dilaksanakan sermon Pangula Nagok Tiki HKBP Distrik 18 Jabar Tendie bertempat di HKBP Pekalongan, Resort Pekalongan. Sehubungan dengan itu, Pangula Nagok Tiki HKBP Resort Bandung Timur menghadiri kegiatan tersebut. Kita doakan semoga kegiatan dapat berjalan dengan baik. 16. Pertanyaan AMA HKBP Resort Bandung Timur. Hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 dilaksanakan pertanyaan AMA HKBP Resort Bandung Timur mulai pukul 18.30 bertempat di Gereja HKBP Bandung Timur dengan tema menjadi Bapak Pendoa. Diharapkan kehadiran AMA manang Bapak Jemaat kita secara khusus kepada para AMA Sion Jericho Nazaret Maranatha untuk menghadirinya. 17 dapat kita cermati. 18 persembahan untuk KKP Distrik 18 Jambar Tendie. Hari Minggu 9 Mei 2021 di semua kebaktian setelah khotbah akan dilaksanakan pengumpulan persembahan untuk mendukung program dan anggaran HKBP Distrik 18 Jabar Tendie. 19. Peneguhan CD reguler. Peneguhan CD reguler akan dilaksanakan 2 tahap. Tahap pertama dilaksanakan hari ini Minggu tanggal 2 Mei 2021 pukul 13 WIB dan tahap kedua akan dilaksanakan 9 Mei 2021 masuk jam 13 WIB. Peneguhan CD ini dihadiri hanya bersama kedua orang tua. Setelah peneguhan CD akan dilaksanakan perjamuan kudus. CD tahap 1 terdiri dari 24 laki-laki dan 19 perempuan. Dan CD tahap kedua diikuti 23 orang laki-laki dan 20 orang perempuan. 110. Himbauan dana sosial huria. Sehubungan dengan dana sosial huria sangat dibutuhkan pada situasi saat ini oleh karena jemaat gereja kita banyak yang sakit. Maka dengan ini dihimbau agar kita semua segera membayar iuran dana sosial huria yang telah ditetapkan oleh rapat jemaat dan berdasarkan hasil rapat jemaat diperuntukkan dana sosial untuk uang duka sebesar 5 juta rupiah, uang besuk bagi jemaat yang sakit atau diopname sebesar 500.000 rupiah, biaya mengapuli 500.000 rupiah per pelaksanaan. Ucapan terima kasih.
Pendeta, Diakones, dan Perhalado menyampaikan terima kasih atas sumbangan 2.000 masker dan 1 alat ukur suhu dari WIK 14. Tuhan memberkati. Anak lahir pada hari Sabtu 24 April 2021 telah lahir seorang perempuan, anak dari Bapak Andrean Rian Pamukas Sinaga, Ibu Andrea Borusitorus dari WIK 16. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Jemaat penuh mulai hari ini telah diterima menjadi jemaat penuh atau ruas nagok Saudari Rosmala Boru Panjaitan dari WIK 8. Warta pernikahan. Warta pertama akan menerima pemberkatan nikah Sabar Purba, putra dari Bapak R. Purba Nahinan, Ibu D. Bursimamora Nahinan dari Jalan Sukamaju nomor 39 WIK 5, Jemaat HKBP Resort Bandung Timur, dengan Saudari Rosmala Boru Panjaitan dari Jalan Mitra Sejati, Jemaat HKBP Bandung Timur WIK 8, putri dari Bapak B. Panjaitan Nahinan, Ibu Borusilalahi. Perjanjian nikah telah dilaksanakan hari Jumat tanggal 30 April 2021 di HKBP Resort Bandung Timur. Pernikahan akan dilaksanakan hari Sabtu 22 Mei 2021 bertempat di HKBP Resort Bandung Timur. Warta kedua akan menerima pemberkatan nikah Saudara Ripaldo Sitorus, putra dari Bapak T. Sitorus, Ibu M. Boru Aritonang dari Jalan Kuningan 5 nomor 3 Antapani WIK 9, Jemaat HKBP Bandung Timur, dengan Saudari Juliarti Donda Perawati Boru Siagian, putri dari Bapak P. Siagian, Ibu M. Boru Panjaitan dari WIK 1, Jemaat HKBP Resort Bandung Timur. Perjanjian nikah telah dilaksanakan hari Sabtu 1 Mei 2021 di HKBP Resort Bandung Timur. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan Sabtu 29 Mei 2021 bertempat di HKBP Resort Bandung Timur. Warta pertama dan kedua akan menerima pemberkatan nikah Saudari Ade Putra Sitohang, putra dari Bapak R. Sitohang, Ibu R. Boru Simarmata dari Celengkrang WIK 8, Jemaat HKBP Resort Bandung Timur, dengan Saudari Yeni Toguan Muria Boru Lubis, putri dari Bapak Situa MJ Lubis, Ibu D. Boru Sitompul dari Taman Siswa SKB Manggis Permai Jambi, Jemaat GKPA. Perjanjian nikah telah dilaksanakan hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 di HKBP Resort Bandung Timur, dan pemberkatan nikah akan dilaksanakan hari Sabtu 8 Mei 2021 bertempat di HKBP Resort Bandung Timur. Nomor 5. Jemaat meninggal pada hari Minggu 25 April 2021 telah meninggal dunia Bapak Situa Bernat Berhat Limbong, tutup umur 48 tahun 3 bulan. Istri yang ditinggalkan M. Boru Sinurat dari WIK 13. Jenazah telah dikebumikan pada hari Senin 26 April 2021 di pemakaman Cikadut, Bandung. Mari kita doakan semoga keluarga yang ditinggal diberikan ketabahan serta penghiburan. Nomor 6, warga jemaat yang berulang tahun dari tanggal 2 sampai tanggal 8 Mei 2021 sejumlah 106 orang. Pasat tami kayo dosian majelis uni huriata lihat tua hamadihamu gajang ni umur dohot hai pason dam tugu maha porsya muna ingot hamu mahatan di batana madrok di tangan siamunda do gajang ni umur jara di tangan habirang naro hamuraon dohot hamuliaon. Warta keuangan gereja dapat kita cermati. Apabila ada yang salah baik penulisan atau jumlah dapat dikonfirmasi ke ruang gereja. Terima kasih. Sonima titing digital minggu sadarion. Utima.
namun muliai dan datara samsalu dilehoni patar doa siro hangi di sinondang ni ari di gogoni haumangi dilehoni godang dupa supasui dilehoni ditongo sodo anapi lao manobus jolmai dan datara sam asime dilehoni Tuhan sito kasalu Odo namun muliai dan datara samsalu dilehoni Berdoa siro kami di sinondang ni hari di gogoni haumai dilehoni. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, nats firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-150 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 6. Mazmur 150 ayat 1 sampai ayat 6, demikian firman Tuhan, saya membacakannya bagi kita. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling,
Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 150 yang disebut juga dengan Tehillim ini adalah ajakan untuk memuji atau menyatakan puji-pujian kepada Allah. Bapak Ibu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata puji, pujian atau memuji memiliki arti pernyataan atau pengakuan kekaguman dan penghargaan yang tulus akan kebaikan, keunggulan sesuatu atau seseorang. Demikianlah biasa kita akan menyatakan ungkapan pujian ketika kita melihat ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang mengagumkan, sesuatu yang memiliki keunggulan. Nah, tapi memang molo di bagasan parngulota sigano parion, saya cupang hita do peaka nama si Paula, manang nama si Palesem, molo mangalehon malang ujutiki memuji ati akamang kena. Baga pangkas mo telay, mangulu do pena mamangkas soin narupani kan, ay lambaga do hoidain narupani. Ala naringgasiho na marjumbay, ubereng songon namoro do timbangan mo sa nga ons, inaibana kan. Memuji, tetapi kemudian menjatuhkan. Molo adong nahurang, atar dipuji HP lau pada buhon. HP ya adong nadenggan, maul do jolma laho tulus memberi pujian. Toy madah ahaso di pabay ni. Hepeng na do hepeng narupani musete. Seringkali pujian itu tidak disampaikan dengan ketulusan dan kebenaran, tidak sepenuh hati. Maka mulu adong siatong atong ata nah ya songoni manang na jujuk songoni rap bertobat mahitate akamang kainang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam Mazmur 150 ini ada sebanyak 13 kali diserukan untuk memuji Tuhan. Dan bahkan di ayat ke-6, ayat terakhir dikatakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Berarti hal memuji Tuhan ini, hal ungkapan pemujian kepada Tuhan bukan lagi melulu soal kekaguman tadi. Bukan lagi melulu karena ada keunggulan atau kelebihan. Bukan lagi soal perasaan atau pikiran yang mempertimbangkan perlu enggak ya memuji Tuhan. Bukan lagi mengarah ke sana, tetapi pujian kepada Allah erat hubungannya dengan nafas kehidupan. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Bicara nafas berarti bicara hidup. Sebab orang yang hiduplah yang bernafas. Maka ketika berbicara pujian, memuji segala yang bernafas, marilah puji Tuhan. Ini berarti bahwa orang-orang yang hidup itu adalah orang-orang yang masih senantiasa memuji Tuhan. Tidak ada manusia yang hidup tanpa napas. Maka dapat diartikan bahwa tanpa pujian, tanpa memuji Allah, kita bisa dikatakan sudah tidak lagi hidup. Atau jika kita jarang marsangga-sangga memuji debata, nang sada-sada marisi hosana sudah sekarat. Itu kan manginang. Dan jika kita memuji Tuhan, ini menyangkut kehidupan kita, maka sekarang ini adalah panggilan dan seruan bagi kita yang masih bernafas untuk senantiasa memuji Tuhan dan bersyukur kepadanya. Anugerah atas nafas kehidupan itu mengarahkan kita untuk senantiasa memuji Tuhan dalam segala situasi dan kondisi
kehidupan kita. Maka jemaat yang dikasihi Tuhan, perlu sejenak kita merenungkan, apakah kehidupan kita ini sudah senantiasa kehidupan yang penuh dengan pujian atau memuji Tuhan? Kalau kehidupan orang primitif biasanya memperlakukan ilahnya sebagai miliknya pribadi. Mereka biasanya selalu mengikatkan kantong kain yang isinya sebuah patung kecil dari tembaga. Kalau dia sedang sibuk, benda itu diacuhkannya, bisa berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, benda itu menggantung di kantongnya atau di pinggangnya tanpa disentuh, oleh sebab dia merasa bahwa dia masih bisa mengerjakan pekerjaannya dengan sempurna. Dia bisa mengandalkan dirinya sendiri. Hanya sesekali jika terjadi bencana, atau bila kehidupan tidak berjalan sesuai dengan keinginannya, atau bila ada yang dimintanya permintaan istimewa, maka kantong itu akan dibukanya, dibersih-bersihkan, lalu diletakkan di sebuah tempat yang tinggi, kemudian dia mulai menyembah benda atau patung kecil, yaitu ilahnya itu. Inilah praktek hidup orang-orang primitif. Lalu bagaimana dengan kita, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, orang-orang Kristen, orang-orang percaya? Jangan-jangan kita sering juga memperlakukan Allah sebagai milik kita pribadi. Bukan sebaliknya, bukan kita yang menjadi milik Allah. Allah kita ciptakan menurut kehendak kita. Sehingga Allah yang harus menyesuaikan diri dengan keinginan-keinginan kita, dengan konsep kita. Oleh sebabnya bisa kita berhari-hari, berminggu-minggu tidak menegur Tuhan, tidak berkomunikasi kepada Tuhan, tidak berdoa kepada Tuhan. Dia kita simpan di dalam kantong kita karena kita sibuk dengan segala aktivitas kita. Kita sibuk dengan apa yang kita pikirkan. Kita merasa, oh saya masih bisa kerjakan ini. Namun ketika mendapat kesulitan, kita baru mengeluarkannya, kita baru mencari Allah, kita baru memanggil Tuhan. Atau sering juga sebaliknya, ketika kehidupan ini selaras, seturut dengan kehendak kita, disitulah baru kita mencari Tuhan. Disitulah kita baru memuji dan menyembah Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Maka melalui nats khotbah pada minggu hari ini, kita diajak dan diserukan bagi kita bahwa memuji Tuhan adalah harus menjadi gaya hidup atau lifestyle kita. Bukan hanya pada waktu-waktu tertentu, Amang Inang. Bukan ketika kita berkelimpahan, bukan pada waktu kita mampu melalui setiap hal yang sulit, namun di dalam segala hal, di segala tempat, dan di setiap waktu, kita diajak dan kita diarahkan untuk senantiasa memuji Tuhan. Bukan tidak sering kita menjumpai orang-orang yang ketika sehat, itu dia jauh dari Tuhan, tidak mengingat Tuhan. Tapi ketika sudah datang kesulitan, songgok maparsahiton, disi tiba-tiba bertobat ma ibana. Sudah akan arung di ibana ipe, saya serahkan untuk memuji Tuhan. Di pasahat sudah hibul di pasahat rohana, laho memuji Tuhan. Bahkan ada yang sampai bernazar, ya, berjanji, Tuhan, jikalau Tuhan menyembuhkan saya akan berlaku seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ketika itu nyata di dalam hidupnya, kesembuhan itu diberikan oleh Tuhan, maka tidak jarang orang-orang yang tadinya itu di dalam penderitaan pergumulan itu dekat, malah menjauh dan lupa kepada Tuhan. Maka biarlah di dalam segala situasi kondisi hidup kita, kita senantiasa mau memuji Tuhan. Bukan karena keadaan hidup kita baik, tetapi apa yang menjadi alasan kita memuji Tuhan. Kita lihat di dalam ayat 2
di bacaan firman Tuhan hari ini dikatakan, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, oleh karena keperkasaan dan kebesaran Allah lah kita harus memuji Dia. Sungguh tidak ada yang seperti Tuhan, menjadikan langit dan bumi dan segala isinya ex nihilo, menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Bahkan Amanginang holan marhite pamatang taupe nungga tung patut hita memuji debata puasa, karena sungguh amat dahsyat jika kita fikirkan lagi Amanginang, ada berapa miliar manusia di Portibion, tetapi satu pun tidak ada yang memiliki wajah yang serupa. Baik itu yang kembar sekalipun pasti ada perbedaannya. Sungguh perbuatan Allah yang dahsyat di dalam hidup manusia. Menurut kedokteran, saraf di dalam tubuh kita ini jika dipanjangkan Amanginang bisa mencapai 60.000 kilometer. Ya. Jadi boido rata bayar 60.000 kilometer dari sianon ratu Sumatera te 1.000 atau 2.000 kilometer, perjalanan 2 sampai 3 hari. Tapi tubuh kita ini pun bahkan menurut penelitian dikatakan sampai kepada 60.000 kilometer panjangnya saraf-saraf. Dan tulang-tulang di dalam tubuh manusia ketika dia bayi itu jumlahnya mencapai 300. Tetapi ketika dia semakin dewasa jumlah itu semakin menurun menjadi 200, sekitar 206 tulang-tulang. Lalu kita berpikir bagaimana mungkin? Itulah kemahadahsyatan Allah itu. Kemudian kita berpikir lagi, melihat lagi udara yang kita hirup, mulai kita bangun pagi sampai kita bangun lagi besok pagi, demikian terus setiap hari. Kalau di rumah sakit 1 tabung sudah berapa Amanginang, tapi Tuhan sediakan bagi kita gratis. Sepanjang hidup kita bisa hirup udara. Sungguh ini adalah perbuatan yang dahsyat, yang perkasa. Maka hidup kita ketika kita melihat kedahsyatan Allah ini diarahkan untuk senantiasa memuji Dia saja. Karena itu jangan ada yang mengambil kemuliaan itu. Sebagaimanapun keberadaan kita, ingat semua adalah karya dan pemberian Allah. Maka minggu ini di dalam minggu kantate kita diajak untuk menyanyikan nyanyian yang baru bagi Allah. Kita diajak untuk memuji Allah. Maka biarlah seluruh kehidupan kita arahkan kepadanya. Tidak ada lagi di antara kita yang memuji Tuhan, yang berkantate. Kita bernyanyi di gereja ini tapi pikiran kita melayang entah kemana-mana. Dan biarlah nyanyian kita itu ketika kita berkantate itu selaras dengan apa yang kita imani. Ketika kita menyanyikan berserah kepada, biarlah kita benar-benar berserah kepada Yesus. Ketika kita menyanyikan Tuhan adalah gembalaku, maka biarlah Tuhan yang menjadi gembala di dalam kehidupan kita. Jangan andalkan kekuatan dan pikiran kita semata. Jangan kita yang menjadi atau yang mengatur Allah di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, sebuah ilustrasi menceritakan demikian, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Ada seorang penjual kuda yang menawarkan salah satu kuda spesialnya kepada seseorang. Kuda ini spesial Pak Nina. Saya sudah melatih ini menjadi kuda Kristen. Nina ibana rupanya. Kalau mau jalan tinggal bilang puji Tuhan. Dan kalau mau berhenti tinggal bilang haleluya Nina ibana. Gabe tertarik Mamat tai rupani dituhor ibana mak. Kemudian dia menungganginya dengan semangat, dia sambil menunggangi kuda ini dia katakan di dalam ketika dia menunggangi itu dia katakan puji Tuhan supaya kudanya terus
berjalan ya, dan sesekali dia mengatakan haleluya supaya kuda itu berhenti, dan tanpa dia sadari dia sudah berada di tepian sebuah jurang. Lalu dia panik, dia bingung, dia katakan kepada kudanya, stop, stop, stop. Lalu dia tiba-tiba ingat, oh kodenya adalah haleluya. Lalu dia katakan haleluya. Ya, berhentilah si kuda itu. Lalu tanpa sadar, oleh karena si kuda tidak jadi masuk ke jurang, dia katakan lagi, puji Tuhan, saya masih ingat kodenya. Dan seketika itu juga si kuda yang mendengar kata puji Tuhan berjalan kembali, dan masuklah dia bersama kuda itu ke dalam jurang itu. Maka orang-orang percaya Amang Inang bukanlah terlihat hanya ketika kita rajin atau sering mengucapkan haleluya, puji Tuhan. Ya, sering kita mendengar itu ya. Ketika ada seseorang yang mengatakan sesuatu atau berdoa, ya puji Tuhan, ya haleluya kita. Tapi apakah benar-benar itu sudah meresap di dalam hati kita? Apakah itu benar-benar dari dalam hati kita yang mendalam? Apakah benar itu sudah kita hidupi? Atau jangan-jangan sering justru kita mengatakan puji Tuhan, tetapi ujung-ujungnya kita akan menonjolkan diri kita. Bah, dengga do sudah kada dana kia teh ture marsikola. Puji Tuhan eda. Wah mak ai songono do malu-malu ni iba do nama baen perkara joanon malu-malu dia iba do. Ya dia akhirnya mengungkapkan bagaimana dia kemampuannya, kehebatannya di dalam mendidik anak-anak itu, di dalam menyekolahkan anak-anak itu. Awalnya memang puji Tuhan, tetapi akhirnya puji diri. Manat mahita Amang Inang, sotung cucut di bagasan ngoluon, kita mengatakan haleluya puji Tuhan, tetapi kita sedang mencuri kemuliaan Tuhan. Maka melalui Minggu Kantate hari ini, biarlah segenap pujian dan seluruh aspek kehidupan kita ini kita arahkan untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Selagi Tuhan memberikan nafas kehidupan bagi kita, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu senantiasa menyapa kami, meneguhkan dan menguatkan kami dalam menjalani hari-hari kami. Tuhan, di dalam kehidupan ini ada banyak hal yang tidak dapat kami mengerti. Terkadang itu membuat kami menjauh dari Tuhan, kami melupakan Tuhan. Tetapi hari ini melalui firman-Mu kami diajari, kami diajak untuk senantiasa berseru kepada Tuhan, memuji Tuhan untuk segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Ketika kami merasakan dan mendapatkan berkat-berkat Tuhan, kami mau mengucap syukur kepada Tuhan, kami mau memuji Tuhan. Dan ketika kami merasakan ada banyak hal yang tidak seturut, tidak sesuai dengan kehendak kami Tuhan, ajari kami untuk menerimanya dalam iman dan tetap bersabar menekuni iman kami, dan kiranya kami boleh menjadi pemenang. Tuhan, ajari kami senantiasa untuk memuji Engkau meskipun dalam keadaan yang sulit sekalipun, sebab Tuhan ada menguatkan, meneguhkan kami. Itulah yang menjadi sukacita kami. Tuhan, kami serahkan hidup kami, bahkan sepanjang minggu ini ketika kami akan memulai segala aktivitas kami, pekerjaan kami, Tuhan bersama-sama dengan kami. Engkau yang menjagai kami, menjauhkan dari segala mara dan bahaya, menjauhkan dari segala sakit dan penyakit. Jikalau hari ini Tuhan ada di antara jemaat-Mu yang berkumpul di rumah-Mu ini, meskipun Tuhan yang berkumpul di rumah masing-masing dan di rumah sakit, Tuhan Engkau melihat apa yang menjadi pergumulan mereka, dan jika saat ini mereka sedang dalam keadaan sakit, Tuhan yang menjamah, Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan pemulihan. Terima kasih Tuhan untuk jemaat-Mu yang berduka cita, Engkau yang menghiburkan. Untuk yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun pernikahan, Tuhan juga yang menambah-nambahkan sukacita bagi mereka. Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat-Mu, mulai dari anak-anak yang kecil sampai orang tua kami yang sudah lanjut usia, ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang senantiasa menjagai, memelihara kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan.
pesona unsuri dolok sungero tura memarita bersama Tuhan marendera Tuhan memuji-Mu oh debata salam doa marendera Tuhan memuji-Mu oh debata salam doa. Nolohui Ngot bagani ulongu Mari te Yesus natai silangi Anak sasa dami ode bataku Dilehongo manobus jolmai Marendera Tuhan memuji-Mu oh debata sangat doa marendera Tuhan memuji-Mu oh debata sangat doa. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Amin. Amin. Selamat hari Minggu Madihita.